Halo semua, Padepokan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Tasikmalaya dibakar dan pengikutnya juga dipaksa mengucapkan kalimat syahadat. Allahu Akbar. Menurut akun Instagram Kabar Sejuk, setelah memfatwa sesat, MUI diduga memobilisasi massa FPI dan jamaah tablik untuk mempersekusi dengan membakar bangunan Saung Taraju Jumantara atau STJ di Tasikmalaya, Jabar. Kerumunan yang datang dari Garut itu diduga diundang Ketua MUI Desa Purwarahayu Nurdin Mumin dan mantan Ketua MUI Mumusan. Akibat pembakaran ini, pemilik STJ mengungsi kemungkinannya keluar Tasikmalaya. Diperkirakan ada sekira 30-40-an anggota STJ. Banyak dari anggota STJ sebelumnya dipaksa untuk syahadat ulang. Padahal, Konstitusi RI menjamin setiap orang untuk bebas beragama atau berkeyakinan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Maka, tanggung jawab bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan mengadili para pelaku dan provokator pembakaran Padepokan STJ. Masyarakat Purwarahayu, Kecamatan Taraju, digoncang oleh beberapa gelintir orang terkait ada penyimpangan ajaran Islam. Mari kita baca beritanya dari Tempo. Pengikut Padepokan Saung Taraju Jumantara di Kampung Babakan Salak, Desa Purwarahayu Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi korban amuk massa karena tuduhan menyebarkan aliran sesat. Sekelompok orang membakar padepokan berupa saung atau bangunan di tengah sawah milik pemimpin padepokan itu. Mereka juga memaksa pengikut padepokan mengucapkan kalimat syahadat dan mengancam akan membunuh. Pendamping pengikut Padepokan Saung Taraju Jumantara, Andi Ibnu Hadi, mengatakan ancaman pembunuhan terhadap anggota Padepokan terjadi usai pembakaran saung pada Rabu malam, 1 April 2026. Insiden itu terjadi setelah sekelompok orang yang diduga anggota Front Persaudaraan Islam dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya mendatangi lokasi tersebut. Tuduhannya menodai agama hingga aliran sesat, kata Andi dihubungi Tempo, Ahad 5 April 2026. Menurut Andi, pembakaran saung itu merupakan buntut dari demonstrasi terhadap pengikut Padepokan Saung Taraju Jumantara pada 2024 di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Pemicu lainnya adalah cekcok pengikut Padepokan dengan orang yang memprovokasi di media sosial. Imbasnya, pemimpin Padepokan dan pengikutnya mendapatkan ancaman pembunuhan. Pengikut Padepokan juga dipaksa mengucapkan kalimat syahadat, syarat bagi orang yang hendak memeluk agama Islam. Andi mengatakan Khobir, pemimpin Padepokan merupakan bagian dari jamaah kelompok Wahidiyah yang menghargai kearifan lokal budaya Sunda. Mereka mempraktikkan penghormatan terhadap alam. Jamaah Wahidiyah mengalami penolakan di sejumlah tempat karena dianggap menyimpang. Seorang saksi pembakaran mengatakan 4 hari sebelum insiden itu, sekelompok orang yang merupakan tokoh MUI dan FPI memprovokasi warga Kampung Babakan Salak dengan menuduh pemimpin Padepokan Saung Taraju Jumantara sebagai penyebar aliran sesat. Kemudian ada pertemuan di kantor kecamatan, tapi pemimpin Padepokan tidak datang. Tokoh MUI dan FPI mendatangi pemimpin Padepokan dan tidak menemukan di saung. Massa marah hingga membakar saung. Saksi yang meminta namanya tidak ditulis dengan alasan keselamatan ini menunjukkan video pembakaran saung dan video pemaksaan pengikut Padepokan mengucapkan kalimat syahadat. Saung itu hangus dilalap api dan dipasangi garis kuning polisi. Dia juga mengirimkan surat pernyataan warga yang menolak Padepokan tersebut. Padepokan Saung Taraju Jumantara beranggotakan 30 orang. Dalam praktiknya, mereka kerap membahas pentingnya penghormatan terhadap leluhur Sunda yang mengajarkan sikap walas asih dan melarang eksploitasi alam.
Mereka meyakini ajaran filsafat Jawa kuno, yakni sedulur papat lima pancar. Konsepnya mengendalikan amarah, nafsu, dan keserakahan, termasuk larangan merusak alam. Mereka menjalankan ajaran Pikukuh Sunda, menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam, kata seorang pengikut Padepokan. Ketua Front Persaudaraan Islam Tasikmalaya, Yanyan Albayani, membantah provokasi pembakaran saung oleh anggota kelompoknya. Menurut dia, kedatangan anggota FPI ke Padepokan bertujuan meredam amarah massa yang tidak terkendali. FPI komunikasi dengan aparat supaya massa tidak main hakim sendiri, katanya. Menurut Yanyan, kemarahan massa terjadi setelah pengikut Padepokan mengunggah kalimat yang menghina Islam di akun TikTok. Dia menuding pengikut Padepokan menyamakan lafal Allah dengan kepala naga. Allah itu adalah dari Kuan Yin, ada jangankan dari itunya, dari tulisannya juga udah kelihatan. Tuh coba tuh, lihatlah pada Allah tuh, kepala naga tuh. Jelas itu kalau, kepala naganya tuh, kepala naga di depan. Itu kan yang kepalanya itu kan jadi D kan? Iya. E-nya yang di atas jadi D. I Dewi. Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Tasikmalaya, Acep Thohir Fuad, dan Sekretaris Umum Manaf M. Yazid belum merespons konfirmasi Tempo melalui pesan WhatsApp maupun telepon. Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Engkus Ruswana, mengatakan pengikut Padepokan Saung Taraju Jumantara di Kampung Babakan Salak, Desa Purwarahayu, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diamuk massa karena tuduhan sesat bukan termasuk penghayat kepercayaan. Mereka justru menerapkan sinkretisme atau perpaduan aliran agama dengan tradisi leluhur. Engkus mencontohkan sinkretisme dalam Islam. Penganutnya menjalankan syariat Islam, misalnya ibadah sholat, dan mempraktekkan tradisi leluhur. Sinkretisme, kata Engkus, berjalan di Keraton Yogyakarta dan Kesultanan Cirebon. Jika masih menjalankan syariat Islam, maka orang tersebut bukan penghayat kepercayaan murni, tapi termasuk sinkretisme, kata Engkus yang dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin 6 April 2026. Pengikut Padepokan Saung Taraju Jumantara di Kampung Babakan Salak, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi korban amuk massa karena dituduh menyebarkan aliran sesat pada Rabu malam 1 April 2026. Sekelompok orang membakar bangunan berupa saung di tengah sawah milik pemimpin Padepokan tersebut. Massa juga memaksa pengikut Padepokan mengucapkan kalimat syahadat dan mengancam akan membunuh mereka. Padepokan Saung Taraju Jumantara beranggotakan puluhan orang dari 30 kepala keluarga. Di antara pengikut Padepokan Saung Taraju Jumantara itu tetap mencantumkan agama Islam dalam kolom agama di kartu tanda penduduknya. Mereka juga menjalankan sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempraktekkan ajaran leluhur yang dikenal dalam penghayat kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 PUU 16/2016 yang menguji materi pasal-pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di kartu keluarga dan KTP. Meski begitu, ada sejumlah penganut penghayat kepercayaan yang masih mencantumkan agama di kolom KTP karena sejumlah alasan. Engkus Ruswana mengatakan, penghayat kepercayaan di berbagai pelosok di tanah air, termasuk Tasikmalaya, bertebaran sebelum 1960-an. Tapi tragedi kemanusiaan 1965 menghabiskan penghayat kepercayaan. Peristiwa itu membuat sebagian besar penghayat menyembunyikan identitasnya. Mereka mengalami persekusi dan diskriminasi dengan tuduhan bagian dari Partai Komunis Indonesia. Penyingkiran penghayat kepercayaan, menurut Engkus, tidak hanya terjadi saat rezim Orde Baru berkuasa, melainkan sejak era kolonial. Sejak saat itu, agama-agama leluhur yang sudah ada sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia menjadi tersingkir karena hegemoni agama-agama Samawi. Pemingkiran agama-agama leluhur terus berlangsung seiring dengan pergantian rezim pemerintahan. Penghayat kepercayaan harus sembunyi-sembunyi. Mereka kerap mendapatkan cap sebagai aliran sesat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa angin segar bagi penghayat kepercayaan karena adanya pengakuan. Tapi, kata Engkus, belum semua penghayat berani mengubah identitas dalam KTP-nya. Sebagian masih mencantumkan agama yang diakui oleh pemerintah.
Di kawasan perkotaan, menurut Engkus, sebagian penghayat berani terbuka mengungkapkan identitasnya. Situasi itu berbeda dengan penghayat yang tinggal di perdesaan. Ada trauma dan ketakutan. Ini dari JPNN. Dipicu dugaan penistaan agama, massa bakar padepokan STJ di Tasikmalaya. Sebuah bangunan milik Padepokan Saung Taraju Jumantara atau STJ di Kampung Babakan Salak, Desa Purwarahayu, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, dibakar oleh sekelompok massa pada Rabu 1 April malam. Pembakaran tersebut karena massa menilai kelompok penghayat kepercayaan itu menyebarkan aliran sesat. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengonfirmasi adanya kejadian aksi pembakaran bangunan milik STJ. Hendra menjelaskan kronologis kejadian yang terjadi pada pukul 20.30 WIB. Dia melanjutkan ada kelompok massa yang berisikan warga sekitar bersama tokoh agama, perwakilan Majelis Ulama Indonesia dan perangkat Desa Purwarahayu. Massa yang berjumlah 60 orang dan mendatangi Padepokan STJ. Adapun penyebab terjadinya kejadian ini, yaitu adanya informasi dari warga bahwa saudara Khobir telah melakukan penistaan agama dengan cara membuat video live TikTok dengan saudari Esther Pasri Alimentari yang membahas aliran kepercayaan Bebedrum, kata Hendra saat dikonfirmasi Senin 6 April. Pembahasan itu, kata Hendra, memicu amarah masyarakat yang menilai konten sudah melecehkan dan menghina agama Islam. Hendra melanjutkan saat kejadian, massa yang hendak membakar bangunan utama STJ, polisi berhasil meredam. Situasi pun bisa direda dan masyarakat kemudian membubarkan diri. Situasi saat ini telah aman dan kondusif, papar Hendra. Menurut Hendra, Khobir yang merupakan pemilik bangunan sebelumnya pernah ditetapkan tersangka kasus permasalahan dugaan aliran sesat dan telah ditindak oleh tim Bakor Pakem Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga pembakaran bangunan pada pertengahan pekan kemarin tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang lama. Sejauh ini aparat kepolisian pun telah melakukan penggalangan dan koordinasi dengan unsur muspika, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Puspahiang, Tasikmalaya. Peristiwa pembakaran padepokan penghayat kepercayaan ini menunjukkan betapa rapuhnya toleransi di Indonesia. Hanya karena perbedaan keyakinan dan tuduhan sesat, sekelompok orang merasa berhak melakukan kekerasan, bahkan memaksa orang lain mengucapkan syahadat. Ini bukan lagi soal agama, tapi soal pelanggaran hukum dan kemanusiaan. Negara seharusnya hadir tegas. Keyakinan selama tidak melanggar hukum dilindungi konstitusi, bukan dihakimi massa. Kalau praktik seperti ini dibiarkan, maka siapapun bisa jadi korban berikutnya hanya karena dianggap berbeda. Dan itu berbahaya bagi persatuan bangsa. Pernyataan bahwa kelompok padepokan ini sinkretisme tidak boleh dijadikan pembenaran atas kekerasan. Sinkretisme sendiri hanyalah fakta sosial, perpaduan antara agama dan tradisi lokal yang memang sudah lama ada di Indonesia. Masalahnya bukan pada label sinkretisme atau sesat, tetapi pada tindakan main hakim sendiri. Ketika perbedaan keyakinan dijawab dengan pembakaran dan pemaksaan, itu bukan lagi soal teologi, itu pelanggaran hukum dan kemanusiaan. Kalau setiap kelompok merasa berhak menghakimi keyakinan orang lain, maka negara hukum kehilangan makna. Justru disinilah negara harus tegas, melindungi semua warga termasuk yang berbeda, bukan membiarkan mayoritas menekan minoritas. Para pelaku termasuk anggota MUI dan FPI yang terlibat harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal 300 KUHP baru berbunyi, setiap orang di muka umum yang A. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, B. Menyatakan kebencian atau permusuhan, atau C. Menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, kekerasan terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3.
Pasal 302 ayat 2 KUHP baru berbunyi, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 305 ayat 2 KUHP baru berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah, atau upacara keagamaan atau kepercayaan, atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 5. Saya berharap pemerintah bertindak tegas atas para teroris pelanggar hukum ini. Dan saran saya buat teman-teman penganut kepercayaan, segeralah ganti KTP dan menjauhlah dari Islam. Jadi barusan itu berawal dari MUI menerima laporan adanya kejadian di suatu tempat di desa di Kecamatan Taraju, ada aliran semacam aliran yang ditanggapi oleh masyarakat adalah diduga sesat dan meresahkan karena berseberangan dengan keyakinan masyarakat selama ini. Ada laporan ke MUI. Nah, MUI ingin segera tahu permasalahan yang sebenarnya, tidak hanya melalui laporan jarak jauh. Karena itu mengundang ketua MUI kecamatan dan kepala desa serta MUI desa dan tokoh masyarakat tentang kejadian yang sebenarnya itu bagaimana, supaya benar-benar ada informasi yang bisa dipercaya. Kemudian dibahas barusan permasalahannya ada beberapa poin, bahkan tertulis. Nah, itu harus ditanyakan ke MUI desa, belum diserahkan. Ada beberapa poin laporan bahwa seperti apa gitu aliran mereka itu, keyakinan mereka itu seperti apa. Kemudian ada ya terdengar hal-hal yang sangat-sangat jauh, itu sangat jauh dengan ajaran al-Islam itu, di mana ada membahas tentang Allah itu kan diserupakan dengan makhluk gitu kan, ular. Kemudian ada penistaan agama karena mencela seorang nabi yang diagungkan oleh umat Islam, dan ada hal lain. Keinginan mereka adalah kondusivitas keagamaan di daerahnya. Jadi tidak banyak masyarakat atau tidak ada masyarakat yang terbawa dengan pengaruh itu. Tapi kami pihak MUI tetap harus menjaga kondusivitas, menyarankan kepada mereka untuk senantiasa menjaga diri dan masyarakat melakukan tindakan-tindakan anarkis. Alhamdulillah ternyata di lapangan, jadi begitu mau ada keributan justru para ulama setempat yang menghalangi masyarakat. Melerai ya, Pak? Iya, jadi pemberitaan selama ini pelaku pengerusakan itu adalah pengurus MUI itu salah dibantah. Nah, itu harus ada klarifikasi. Jadi justru ketua MUI sambil memperagakan sikapnya, berdiri membuka baju dengan kata-kata yang tidak biasa beliau lontarkan, jadi menahan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
kasar gitu. Metret panas ya. Metret. Si Hobir eta on cam. Ya ada apa? Itu Di mana, ongkem matanya Mang? kemana Di mana? itu ongkem terus. Eta sing soraan. Oke siap. Coba pakai bahasa ini Melayu So, Indonesia oke, itu Nih. nggak usah pakai Sunda. Aku nggak ngerti, oke? Nah, pakai bahasa yang benar. Pakai bahasa nasional. Kita kan ada dalam Obir. kekuasaan nasionalisme. Di mana, Mang Obir? Pakai bahasa nasional. Saya di Tasik gak di mana-mana. Masa iya nggak bisa nemuin Di mana saya? kamu Mang Obir? Kemarin saya ada di situ ngeliat siapa yang aksi di sana. Mang Hobir di mana kamu Mang Hobir? Di mana kamu? Saya di Tasik. Nya di Tasiknya di mana? Cari dong. Dapur laki, kalau dirimu sakti kok bertanya di mana pun di mana. Kalau dirimu Tong mamawa jelema teu ceureuh mana teh? tanya. Hah? Hak kuring, hak saya mau bawa siapa, mau ketemu Pakai siapa. kabeh Oh, ke Masia, Bagong. Kamu maunya apa dapur laki? Itulah orang beragama, itu bahasanya seperti itu. Tak ada paksaan dalam agama, tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi. Batang leher menjadi penalti. Semua orang kamu larang, kamu sendiri membangkang. Kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka? Ajaran yang salah tak perlu dibela.
Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibelah, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.